Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran ke-8 dari surah Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang pembangunan kembali Ka'bah dan kisah untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Jadi pada saat usia beliau SAW 35 tahun, jadi kabilah Quraisy itu hendak membangun kembali Ka'bah. Karena memang kondisi fisiknya saat itu, ya, yang hanyalah berupa tumpukan-tumpukan batu yang ukurannya di atas tinggi badan manusia, yaitu setinggi kurang lebih 9 hasta dari masa Nabi Ismail alaihissalam. Dan dia juga tidak memiliki atap, ya, sehingga apa-apa yang tersimpan di dalamnya itu dapat dicuri eh, oleh pencuri. Di samping itu, Ka'bah ini merupakan peninggalan sejarah yang sudah berumur tua. Dan Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Di lain hal tersebut, jadi 5 tahun sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, maka pernah dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan mengalir ke Baitul Haram sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah itu hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya untuk menjaga pamornya. Dan mereka, subhanallah ya, bersepakat untuk tidak membangun Ka'bah kecuali dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar wanita zina, tidak mau mengambil harta dari sesuatu yang hal yang zalim, termasuk juga transaksi ribawi. Mereka tidak ambil. Dan semua hasil tindakan kezaliman terhadap seorang mereka tidak gunakan untuk membangun Ka'bah. Jadi harta yang digunakan untuk membangun Ka'bah adalah harta yang bersumber dari usaha yang baik. Semula, semula-mulanya, jadi awal-awalnya mereka itu merasa segan, takut ya untuk merobohkan bangunan Ka'bah. Sampai kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mulai menghancurkannya karena mereka berniat bukan menghancurkan begitu saja, tapi mereka berniat untuk merenovasi. Maka niat baik ini insya Allah menurut anggapan mereka itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mulailah Walid Mughirah untuk menghancurkannya. Dan setelah mereka mengetahui tidak terjadi apa-apa pada diri Walid Al-Mughirah, barulah mereka mulai mengikutinya dan membantunya untuk menghancurkannya sampai eh, Ka'bah itu mencapai pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika mereka ingin memulai bangunan Ka'bah, mereka membagi-bagi perbagian bangunan Ka'bah itu, yaitu setiap masing-masing kabilah itu mendapat satu bagian. Karena membangun Ka'bah ini adalah proses kemuliaan ya. Sebuah kemuliaan. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing. Kemudian dimulai pembangunannya. Sedangkan yang memimpin proyek daripada pembangunan itu seorang arsitek yang berasal dari Romawi bernama Baku. Dan tatkala pengerjaan bangunan tersebut ya, sampai kepada peletakan Hajar Aswad, mulailah mereka bertikai. Setiap kabilah merasa paling berhak dan mendapat kehormatan untuk meletakkan ke tempat yang semula. Dan inilah mulai pertikaian di antara mereka sampai 4 atau 5 malam pertikaian itu terjadi, bahkan meruncing hingga hampir saja terjadi peperangan yang luar biasa di tanah haram. Untunglah saat itu ada Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka dengan eh, satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara mereka kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu pintu masjid. Ya. Dan tawaran ini diterima oleh mereka, oleh semua pihak. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala,
Ternyata yang masuk pertama kali melalui pintu masjid adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tatkala mereka melihatnya, mereka menyeru hadal amin. Ya, inilah al amin, yaitu orang yang amanah. Radinahu, kami rela. Hada Muhammad, inilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan tentang apa yang terjadi di antara mereka dan mengetahui hal tersebut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sehelai selendang, ya. Kemudian menghamparkannya dan meletakkan hajar aswad di tengah-tengahnya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar setiap kepala kabilah yang bertikai tadi itu memegangi ujung selendang dan memerintahkan mereka untuk mengangkat tinggi-tinggi hingga sampai ke tempat peletakan hajar aswad. Ketika sudah dekat dengan tempat hajar aswad, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambilnya dan meletakkannya ke tempat yang semula. Dan inilah solusi yang diberikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat semuanya menjadi rela. Namun orang-orang Quraisy di dalam membangun Ka'bah, mereka kekurangan dana dari sumber usaha yang baik yang mereka syaratkan untuk membangun Ka'bah. Sehingga apa? Mereka harus meninggalkan pembangunan Ka'bah itu sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang dikenal dengan nama Hijr Ismail. Mereka hanya meninggikan pintunya yang semula berada di tanah agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali dengan izin mereka. Dan tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka mengatapinya dan menyangganya dengan 6 buah tiang. Setelah proyek renovasi Ka'bah ini selesai, dan Ka'bah tersebut kita lihat sekarang itu berbentuk kubus, ya, dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Panjang sisinya yang berada di bagian Hajar Aswad itu ada 10 meter. Dan bagian depannya berhadapan dengannya juga 10 meter. Dan Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,5 meter dari permukaan lantai dasar toa. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu depan yang sehadapan dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintunya, pintu Ka'bah, itu 2 meter dari atas permukaan tanah. Dan dari bagian luarnya dikelilingi oleh tumpukan batu bangunan. Tepatnya di bagian bawahnya, ya. Yang tinggi rata-ratanya kurang lebih 0,25 meter. Dan lebarnya rata-rata 0,30 meter. Dan bagian terakhir ini dikenal dengan nama yaitu Asyadzirwan, ya, Asyadzirwan, yang merupakan bagian dari pondasi asal Ka'bah. Akan tetapi orang-orang Quraisy itu membiarkannya ketika membangunnya. Hada sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.